TSH pada sel-sel tiroid mengaktifkan reseptor-reseptor. Ini maka kadar T4 dan T3 darah meningkat. Penyakit Graves juga disertai dengan goiter atau struma, pembengkakan kelenjar tiroid pada penonjolan bola mata atau exophthalmos yang disebabkan oleh reaksi radang terhadap imun kompleks pada otot bola mata eksternal dan jaringan bola mata. Fungsi hormon. Fungsi hormon adalah sebagai pemberian sinyal pada sel target. Anti-hormon ditentukan oleh pola sekresi pada signal transduksi jaringan. Penerima faktor mempengaruhi kerja hormon pada target organ, kecepatan sintesis dan sekresi hormon. Sistem transport hormon dalam plasma, kecepatan degrasi hormon, kecepatan perubahan hormon atau inaktif dan aktif. Perbedaan letak reseptor spesifik aksi hormon bervariasi secara luas, meliputi stimulasi atau hambatan pertumbuhan, induksi atau supresi, apoptosis atau kematian sel terprogram. Aktivitas atau inhibisi sistem imun, regulasi dan reparasi aktivitas baru atau berkelahi, kawin, dan lain-lain, atau fase kehidupan, pubertas, bunting, menopause. Dalam beberapa kasus, satu hormon mungkin meregulasi produksi dan pelepasan hormon lain. Hormon juga mengatur siklus reproduksi pada seluruh organisme multiseluler. Sinyal transduksi adalah beberapa proses di mana satu sel mengkonversi satu jenis signal atau stimulus pada sel lain. Stigma transduksi hormon mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut. Biosintesis hormon, penyimpanan dan sekresi hormon, transportasi hormon pada organ target, pengenalan hormon oleh protein reseptor hormon yang menghasilkan perubahan konfirmasi, pengetatan hormon, kelenjar penghasil hormon reproduksi. Hipotalamus, GnRH, TRH, PIH, oksitosin, vasopressin atau ADH antidiurik hormon. Hipofisis, hipofisis anterior, FHS, LHPR. Hipofisis posterior, toksitosin, vasopressin, gonad, ovarium, dan testi. E2, P4, T4, inhibin, dan relaksin. Uretus, relaksin, PGF. Plasenta, HCG, PMSG, PL, protein B. Hormon sangat bermanfaat karena dari fungsi yang dilakukan pada organ tertentu. Fungsi hormon antara lain sebagai berikut. Dapat mempengaruhi dalam metabolisme glukosa, protein, dan lemak pada seluruh tubuh, mengendalikan tekanan darah, merangsang dalam pembentukan sel darah merah, mengendalikan dalam perkembangan ciri seksual dan sistem reproduksi, mengendalikan pembentukan dan pelepasan hormon dan oleh korteks adrenal, merangsang pembentukan dan pelepasan dari kelenjar tiroid, mempertahankan homeostasis, keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi hormon. Fungsi hormon adalah sebagai pemberi sinyal pada sel target. Aksi hormon ditentukan oleh pola sekresi dan sinyal transduksi jaringan penerima. Faktor mempengaruhi kerja hormon pada target organ. Kecepatan sintesis dan sekresi hormon, sistem transport hormon pada plasma, kecepatan degrasi hormon, kecepatan perubahan hormon atau inaktif dan aktif. Perbedaan letak reseptor perspektif. Aksi hormon bervariasi secara luas, meliputi stimulasi dan hambatan pertumbuhan, induksi atau supresi, apoptosis atau kematian sel terprogram, aktivitas atau inhibisi sistem imun, regulasi dan prepasi aktivitas baru atau berkelahi, kawin, dan lain-lain, atau fase kehidupan, pubertas, bunting, atau menopause. Dalam beberapa kasus, satu hormon mungkin meregulasi produksi dan pelepasan hormon lain. Signal transduksi adalah beberapa proses di mana satu sel mengkonveksi satu jenis signal dan stimulus pada sel lain. Faktor regulasi. Faktor regulasi merupakan senyawa kimia yang mengontrol produksi sejumlah hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Senyawa tersebut dikirim ke lobus anterior, kelenjar
pituitary dan hipotalamus. Terdapat dua faktor regulasi, yaitu faktor pelepasan atau releasing factor yang menyebabkan kelenjar pituitary mensekresi hormon tertentu, dan faktor penghambat atau inhibiting factor yang dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Sebagai contoh ialah FHSH-RF, faktor pelepas FHS, dan LHRF, faktor pelepas LH, yang menyebabkan yang dilepaskannya hormon FSH dan LH. Baiklah, demikian hasil materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya meminta maaf kepada dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak materi saya pada siang hari ini. Maaf jika penyampaian materi ada kesalahan, baik dalam penjabaran ataupun dalam hal lain-lain. Saya memohon maaf. Baik, saya sudahi. Terima kasih telah menyimak materi saya. Dan selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Bye-bye.